Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita dan mayoritas kita mengharapkan syafaat. Bahkan ada yang membuat rutinitas ibadah tertentu agar dengan tujuan mendapatkan syafaat. Ada yang pengen dapat syafaat Nabi, salawat 1000 kali misalnya. Ada yang pengen dapat syafaat Al-Quran, tulis ayat Al-Quran di gelas minum misalnya. Karena mengharapkan syafaat itu, tapi jahil, nggak tahu bagaimana cara menggapai syafaat itu. Sehingga berinovasi membuat jenis ibadah tertentu. Niatnya baik untuk menggapai syafaat, tapi bukankah telah jelas kaidah mengatakan kam min muridin lil khairi lam yanalhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebenaran, kebaikan, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan karena salah caranya. Maka pada bab syafaat ini, bab yang ke-16 dalam kitab Tauhid, bab syafa'ah, dimulai oleh muallif Syekh di sini dengan firman Allah, Quran surat Al-An'am ayat 51. Nah, silakan dibuka Quran surat Al-An'am ayat 51 biar nanti bisa sama-sama bacanya. Al-An'am ayat 51 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Allahu akbar. Dan berilah peringatan dengannya kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Allah. Laysa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Bahwasanya mereka itu tidak ada pelindung dan pemberi pertolongan seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun pelindung dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memimpikan syafaat, bagaimana syafaatnya Nabi, bagaimana syafaatnya Al-Quran, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat apa sih maksud ayat ini? Maka maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan kepada kita semua, menjelaskan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawif bil Qur'anil ladzina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah. Berilah peringatan agar mereka takut. Berilah peringatan melalui Al-Quran kepada orang-orang yang mereka itu takut kepada Rabb mereka, kepada orang-orang yang memiliki hati yang peka. Alladzina yatadzakkaruna al-wuqufa baina yaday rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka ingat bahwasanya mereka akan berdiri di hadapan Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutahallina an kulli qaribin yansuruhum. Mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum. Bahwasanya mereka tidak akan kosong, tidak akan mendapatkan kerabat pun yang bisa menolong mereka. Wa wasitatin tashfa'u lahum indahu bighairi idzni, dan tidak ada satu perantara pun yang bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hafal semua surah ayat Al-Kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Terus? Ayo ayat kursi, baca. Ayo baca ayat kursi. 1, 2, 3. Hasbuk, cukup itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih.
Kita selalu baca ini. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Nah, maka ketika ayat ini sering kita baca, mikir. Syafaat yang kita harapkan gak akan bisa kita dapatkan jika Allah gak mengizinkan. Bagaimana agar kita mendapatkan syafaat yang Allah izinkan? Maka kita belajar di sini. Yang paling utama adalah syarat mendapatkan syafaat yang pertama izin Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang memberikan syafaat. Baik orang maupun Al-Quran maupun puasa. Karena Nabi memberikan syafaat, Al-Quran memberikan syafaat, puasa memberikan syafaat. Nabi bersabda, Al-Quran wasyiyamu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada sahabat mereka berdua pada hari kiamat. Namun itu harus ada izin dari Allah kepada yang memberi syafaat untuk memberi syafaat yang pertama. Yang kedua, ridha Allah kepada siapa yang diberi syafaat. Kita. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat, harus kita berbuat suatu perbuatan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah meridhai kita untuk mendapatkan syafaat. Bagaimana kita mengharapkan syafaat? Kalau kita melakukan perbuatan ibadah yang Allah murkai, kesyirikan misalnya, atau melakukan perbuatan ibadah yang Nabi jelaskan dimurkai, seperti perkara-perkara baru dalam agama yang ada contohnya di Nabi SAW. Niatnya mau dapat syafaat, tapi Allah nggak ridho dengannya sehingga boro-boro dapat syafaat malah Allah azab. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pahami pemahaman yang benar para sahabat, tabi'in dan lakukanlah. Udah, jangan buat-buat perkara yang baru dalam agama ini. Kemudian ikhwatul iman, la'allahum ya'udduna al-'uddata lidzalik, agar mereka bisa menghitung dan mempersiapkan hal itu, benar-benar berupaya menjadi orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Faya'maluna fi hadhihi ad-dari 'amalan yunajjihimullahu bihi min 'adzabihi yaumil qiyamah, sehingga orang-orang yang takut kepada Allah yang mengharapkan syafaat tadi, mereka beramal di dunia ini dengan suatu amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari Allah, menyelamatkan mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Jadi kuncinya mau dapat syafaat, amalkanlah perintah Allah, jauhi larangan Allah, beramallah, beribadah sesuai dengan yang Allah ajarkan di kitabnya dan sesuai yang diajarkan nabinya di hadis-hadis sunnahnya dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Udah lakuin itu, maka Allah jamin diridhai Allah dan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Allah jamin diri Allah ridhai? Ya karena Allah telah berjanji di Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Allah berjanji, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar. Muhajir sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ansar sahabat yang menolong mereka di Madinah, sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, mengikuti jalan langkah mereka para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Allah janjikan keridhaan. Kemudian apa yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini? Sehingga ayat ini memberikan faidah kepada kita. Maksudnya apa? Setiap kali kita baca ayat ini, maka kita mendapatkan faidah keilmuan apa? Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-salihin yatlubuna minhum syafa'ah. Ayat ini adalah bantahan telak kepada orang-orang musyrik yang mereka itu mendekatkan diri mereka kepada para nabi,
yang telah meninggal, orang-orang soleh yang telah meninggal, kuburan orang soleh, mereka meminta kepada dari mereka itu syafaat. Datang ke kuburan orang soleh fulan, wahai Syekh fulan, Kiai fulan misalnya, Mbah fulan, melalui kemuliaan dirimu misalnya, berikanlah syafaatmu kepadaku di hadapan Allah. Gak boleh syirik. Ya, ini ayat telah tegas. Gak boleh. Minta sama Allah. Nanti yang bisa memberikan syafaat itu orang yang Allah tunjuk juga. Kalau antum bilang kayak gitu, apakah antum menjamin dia adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat? Tahu dari mana? Mana janji Allah? Mana dalil yang mengatakan dia bisa beri syafaat? Nabi pun yang jelas ada dalilnya dia bisa beri syafaat pun gak boleh kita minta langsung kepada Nabi ketika telah meninggalnya Nabi. Tapi minta langsung kepada Allah. Apalagi kepada siapapun yang di bawah Nabi SAW. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah masyru'iyatul wa'zi wat tadhkiri biyaumil qiyamah. Disyariatkannya untuk memberi peringatan dan menasehati agar senantiasa ingat tentang hari kiamat. Syariat itu disyariatkan. Misalnya kita lihat teman kita ya zalim, suka menzalimi orang, mengambil harta orang dengan cara batil, suka menghina orang, suka menghujat orang, jelek-jelekin orang, hasad, ngomongi keburukan orang, semua orang buruk di matanya. Terjadilah permusuhan yang disebut dalam Al-Quran, dalam Islam namimah, mengadu domba. Karena menceritakan keburukan si fulan kepada fulan, ceritakan keburukan si fulan kepada fulan, terjadilah adu domba, namimah, dosa besar. Nah, ketika itu dia senantiasa lakukan, ingatkan pada hari kiamat. Kamu apa enggak takut ketika kamu datang menghadap Allah, bawa pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala umrah, bawa pahala sedekah, bawa pahala-pahala yang lainnya, kebaikan semacamnya. Kemudian ketika telah sampai di Kintarah, ya di jembatan menuju surga Allah, kemudian engkau telah pernah menzalimi orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengumbar aib orang ini, pernah mengadu domba orang ini, sehingga kebaikan antum diberikan kepada mereka yang antum zalimi itu. Seterusnya masih banyak, habis kebaikan antum, tinggallah dosa mereka dilimpahkan kepada antum. Jadilah antum orang yang berdosa, yang semulanya di depan matanya adalah surga, harus mundur tolak belakang kembali ke neraka Allah. Itulah yang disebut dengan hadis muflis. Ketika Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis, apakah kamu tahu siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, orang bangkrut menurut kami orang yang dia pergi bawa barang, bawa modal tapi nggak balik modalnya itu ketika dagang. Nabi mengatakan bukan itu orang yang bangkrut, muflis. Orang yang bangkrut itu yang tadi, yang menghadap Allah, bawa pahala puasa, salat, zakat, ibadah lainnya, kemudian dia pernah menzalimi seorang, menghina seorang, menghujat seseorang, maka diambilkan pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Kemudian masih ada orang yang dia zalimi, sehingga diambil dosa orang yang dizalimi itu diberikan kepadanya dan dia masuk neraka. Nah, maka disyariatkan kita senantiasa memberikan peringatan, mengingatkan orang tentang adanya hari kiamat ini, adanya yaumul hisab, hari perhitungan. Makanya kita ini sekarang ada bahasanya apa ya? Kita ini ada mispersepsi tentang kebaikan, tentang akhlak yang mulia. Karena standarisasi kebaikan di mata-mata orang yang belum belajar, atau yang baru belajar, atau yang belum mengerti perkara agama, standarisasi kebaikan itu, akhlak yang mulia itu adalah orang yang bisa membuat dia senang. Bener nggak? Nanti kalau dia berteman dengan orang, temannya ini nyambung, dia ngomong gibah ikut gibah, dia ngomong apa nyambung, dia ngomong tentang perkara dunia pamer-pameran nyambung gitu kan. Terus apalah segalanya, oh ini baik nih akhlaknya, orangnya bagus, orangnya baik, akhlaknya bagus gitu. Tapi ketika temannya ini ketika diajak ngomong gibah dia melari, nolak,
atau ketika segala macam dia banyak diamnya, oh ini nggak berakhlak nih, orang ini nggak ada akhlak, buruk orangnya, apa itu, diam. Nah, padahal secara standar syariat kebalik. Orang yang diam ketika berbicara keburukan atau ketika ada unsur ghibahnya, unsur menjelekkan orangnya, dia diam, itulah kebaikannya. Bukankah Allah, Nabi SAW dengan tegas mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, kalau enggak diam. Gitu. Makanya kaitannya dengan keimanan kepada hari kiamat tadi, diam. Kalau nggak bisa berbicara kebaikan. Ketika mendapati orang banyak diam karena dia berada di lingkungan yang berkata buruk, dia diam, ini kebaikan, akhlak mulia baginya. Namun justru kita mencela orang yang seperti ini. Ya, ini ada mispersepsi tentang standarisasi kebaikan, akhlak yang mulia. Padahal standarisasi kebaikan apa yang bersesuaian dengan kitabullah dan hadis Nabi SAW. Ya, bukankah hadis Mu'adz bin Jabal lebih parah lagi? Ketika Nabi mengatakan, kuffa alaika hadza, wahai Mu'adz, jaga bagimu lisanmu. Dan Mu'adz berkata, ya Rasulullah, apakah manusia akan diazab lantaran apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi SAW, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilangan dirimu lebih baik daripada ucapanmu ini, wahai Mu'adz. Bukankah betapa banyak manusia itu dilemparkan, dijerumuskan kepalanya dulu ke dalam neraka karena hasil panenan dari apa yang dia ucapkan. Nah, maka kita sering mengingatkan tentang hari kiamat bagi orang-orang yang suka berbicara-bicara buruk dan semacamnya. Ingatkan pada hari kiamat. Ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat ini, annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'izah. Ini juga perlu difahami bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia mengambil manfaat dari nasihat. Mengambil manfaat dari nasihat. Nasihat itu bisa bermanfaat baginya. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya sakit. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidis Syaitan, di antara ciri hati yang sakit adalah orang yang hatinya sakit, merasa dongkol dia ketika menerima nasihat. Maka kita koreksi diri kita, ikhwatal iman. Apabila ada orang yang menasihati kita, kita dongkol, marah, gak terima, maka ketahuilah hati kita sedang sakit. Dan kalau kita pelihara hati yang sakit ini, hati ini bisa mati. Dan kalau kita tetap pelihara, maka kita sulit untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat pada hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak keturunan, kecuali siapapun yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Itu yang akan manfaat di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihatlah ketika orang-orang yang menjaga lisannya, dia menjaga dirinya dari perbuatan zalim, itu lebih tenang hidupnya, ya, lebih tenang hatinya dan semacamnya. Kita baca dulu ayatnya. Ingat, Quran surat Al-An'am ayat 51. Jangan gak bersuara lagi ya, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من
ولي ولا شفيع. Ya, Masya Allah, setiap kali baca ayat ini antum akan merasakan bahwasanya ayat ini membatalkan perbuatan orang yang suka nyembah kubur, mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, nabi dan lainnya. Ayat ini memberitakan kepada kita agar sering menasihati agar senantiasa mengingat hari kiamat, karena orang yang ingat hari kiamat gak bakal mencuri, takut siksa neraka, gak bakal korupsi, takut siksa neraka, gak bakal menzalimi orang, takut siksa Allah. Dan juga ketika baca ayat ini kita sadar, kita bisa ngoreksi diri kita, apakah kita termasuk orang yang bisa menerima nasihat atau tidak. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Az-Zumar ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Allah dan tegas mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah seluruh syafaat itu. Jadi minta syafaat itu kepada Allah. Jangan minta kepada Nabi, Quran, orang soleh, enggak. Tapi kan Nabi beri syafaat, iya, tapi mintanya sama Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada hamba melalui nabimu, berikanlah syafaat kepada hamba melalui Al-Quranmu. Ya gitu. Bukan wahai Quran beri saya syafaat, wahai Nabi beri saya syafaat. Enggak, ini syirik. Hati-hati ya, redaksi syiriknya bahaya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa taala firman di surah ayat kursi tadi, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini memberikan faedah kepada kita, dua ayat ini, Quran Az-Zumar 44 tadi, semua syafaat itu milik Allah. Kemudian Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka kita bisa ambil faedah. Yang pertama, dua ayat ini memberikan faedah ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yatlubuna asy-syafa'ata minal makhluqin. Bantahan telak kepada orang-orang musyrik yang banyak minta pertolongan kepada para makhluk. Ini Allah bilang pada Allah saja. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, dua ayat ini, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu fayajibu talabuha minhu wahdahu. Bahwasanya syafaat itu semata-mata milik Allah, maka wajib diminta dari Allah semata. Ya, bisa minta dari selain Allah. Kemudian perkara yang ketiga yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, dua ayat ini, bayanu 'azamatillahi wa kibriyai. Menjelaskan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi, dan tunduknya seluruh makhluk atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bagaimana keagungan dan kebesaran Allah dan bagaimana para semua makhluk itu tunduk akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, pada ayat yang kedua surah Al-Baqarah tadi, ayat kursi tadi, itsbatus syafa'ati liman adinallahu lahu biha. Menetapkan bahwasanya ada syafaat bagi orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Jadi tetap mintanya kepada Allah. Lalu terserah Allah mengizinkan siapa untuk memberikan syafaat. Mungkin kita minta syafaat kepada Allah, lalu Allah melihat kita banyak baca Quran, Allah katakan kepada Quran, isfi syafa', isfa' tu syafa', berilah syafaat, kalau engkau akan diberi kabulkan syafaat. Lalu Al-Quran mengatakan, ya Allah, mana tuhu minan naum, aku menghalangi dia dari tidur untuk membacaku dan semacam, fasyafi'ni fiha, maka menjadikanlah dia mendapat syafaat karenaku, maka dapat syafaat Al-Quran. Bisa jadi orang ini kental mengikuti sunnah Nabi SAW, menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi,
terus beribadah sesuai petunjuk Nabi, membenarkan seluruh kabar berita dari Nabi SAW, maka Allah katakan, ya Muhammad, ishfi tushaffa, berilah syafaat. Maka Nabi Muhammad minta syafaat secara umum, Allah izinkan dia untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat Nabi Muhammad itu secara umum, syafaat umatku, umatnya Nabi Muhammad mendapat syafaat secara umum. Nah, tinggal kita ini termasuk umat Nabi Muhammad yang Allah ridhoi atau enggak Allah ridhoi. Kalau Allah ridhoi dapat syafaat. Kalau enggak Allah ridhoi dapat syafaat. Gitu. Jadi kalau memang konsekuensinya seperti itu, ya udah, tinggal kita jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan ibadah kepada Allah, Allah perintahkan kita selawat kepada Nabi, kita lakukan aja. Enggak usah dibatasi harus sekian, hari ini 1000 kali, hari ini 1000 kali, enggak usah. Yang bentuk cinta kepada Nabi sejati bukan sekedar selawat ribuan kali, tapi mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW, meninggalkan apa yang Nabi larang, membenarkan seluruh kabar berita Nabi SAW, dan mengibadai Allah sesuai petunjuk Nabi SAW. Itu 4 hal yang membuktikan kita cinta pada Nabi dan mengharapkan syafaat Nabi SAW. 4M: membenarkan kabar berita dari Nabi, mentaati perintah Nabi, meninggalkan larangan Nabi, membenarkan kabar berita Nabi, dan mengibadahi Allah sesuai petunjuk Nabi. 4M inilah yang bisa menyebabkan kita mendapat keridhaan Allah dan mendapat syafaat Nabi SAW. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentang syafaat juga. Allah firman dalam Quran surat An-Najm ayat ke-26. Kita baca ayat Qurannya aja. Banyak dalil tentang syafaat semua. Allah firman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Masya Allah. Betapa banyak para malaikat di langit yang mana syafaatnya mereka itu tidak bermanfaat sama sekali, kecuali dari setelah dia mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi malaikat pun, siapapun dia, nggak bisa beri syafaat sebelum Allah izinkan memberi syafaat. Kemudian dia beri syafaat itu kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Maka tadi dua syarat syafaat tadi. Yang pertama, izin Allah kepada yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Kemudian yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Itu syarat utamanya. Kalau Allah nggak izinkan, nggak dapat syafaat. Kalau Allah nggak ridhoi, nggak dapat syafaat. Ini luar biasa, surah An-Najm ayat 26. Kemudian juga tentang syafaat ada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Saba ayat 22 tadi. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin minas samawati wala fil ard. Katakanlah, berdoalah kepada orang yang kalian anggap selain Allah. Mintalah kepada mereka yang mana mereka itu tidak memiliki sekecil apapun perkara langit dan juga perkara bumi. Jadi maksudnya apa? Kalau kamu minta kepada selain Allah yang kamu anggap bisa kasih syafaat, nggak bisa ngasih apapun. Sekecil apapun, sekecil zarrah, semut yang paling kecil, perkara langit, perkara bumi dia nggak punya. Yang punya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada sebuah hadis terakhir, hadis yang cukup panjang. Kita tutup dengan hadis ini tentang syafaat, di mana qala Abul Abbas atau athar Abul Abbas berkata, "Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun." Allah menolak dari apa yang selain Allah setiap kali orang-orang musyrik bergantung kepadanya. Orang musyrik bergantung kepada selain Allah, semua itu Allah tolak. Fanafa an yakuna li ghairihi mulk. Dan Allah tolak kekuasaan dari selain Allah. Allah tolak kekuasaan orang lain selain Allah. Au qistun minhu. Allah tolak bagian apapun dari selain Allah. Au yakuna aunan lillah. Atau dia menjadi penolong Allah. Allah tolak dari diri Allah orang yang menjadi penolong Allah. Jadi enggak ada orang yang jadi nolong Allah untuk mengatur langit dan bumi, ini enggak ada. Walam yabqa illa syafa'ah.
Tidak ada yang tertinggal kecuali hanya syafaat saja. Jadi yang bisa peran bantu itu tinggal syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabbu. Dan dijelaskan bahwasanya enggak bermanfaat syafaat itu kecuali kecuali dari siapa yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Kama qala, sebagaimana yang Allah firmankan, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali orang yang Allah ridhai. Fahadhihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Sehingga syafaat yang diharap-harapkan, yang dianggap-anggap oleh orang-orang musyrik itu tertolak pada hari kiamat. Ya, orang musyrik nyembah kuburan orang soleh, nyembah kuburan wali apa, minta syafaat, itu tertolak pada hari kiamat. Bahkan termasuk kesyirikan, bisa masuk kepada kesyirikan. Kama nafahal Quran, sebagaimana perkara itu ditolak oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduh. Dan telah diberitakan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi pada hari kiamat itu akan datang dan sujud kepada Allah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. La yabda'u bisyafa'ati awwalan. Nabi tidak memulai dengan syafaat langsung, tidak, tapi Nabi sujud dulu kepada Allah, minta izin dulu sama Allah, muji Allah Subhanahu wa taala dulu. Tsumma yuqalu lahu, kemudian Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Wa qul yusma, dan katakanlah akan didengar perkataanmu. Was'al tu'ta, dan mintalah akan dikabulkan permintaanmu. Washfa' tu syafa', dan bila syafaat akan dikabulkan syafaatmu. Barulah Nabi berani minta syafaat. Enggak ujuk-ujuk Nabi seperti apa penyihir repela, mau apa? Sung ada. Mau apa? Oh, enggak. Tersungkur sujud kepada Allah, muji Allah, minta kepada Allah sampai waktu yang tidak kita ketahui sehingga Allah perintahkan beliau untuk mengangkat kepalanya. Masya Allah. Ini kecintaan Nabi kepada kita. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Man as'adun nasi bi syafa'atik, qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Jadi Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Nabi mengatakan, orang-orang yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak sembah kecuali Allah, khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Maka kita katakan seorang muslim yang bersyahadat ikhlas dari hatinya, dia mendapatkan syafaat Nabi SAW. Gak perlu pakai ritual tiap malam Jumat baca selawat 1000 kali, malam ini 1000 kali, enggak. Ya. Kemudian fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biidznillah. Maka syafaat itu untuk orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah, ikhlas bertauhid, memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat itu tidak diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuh, dan hakikat syafaat itu annallaha subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas, adalah Allah. Hakikat syafaat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengutamakan, memberi keutamaan kepada ahli ikhlas. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a iman udzina lahu an yashfa. Ya, sehingga Allah ampuni mereka ahli ikhlas ini dengan perantara doa dari orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud. Agar apa? Terus mungkin kita bertanya-tanya nih, kalau itu syafaat itu hakikatnya Allah mengutamakan ahli ikhlas dengan ampunan, kenapa harus ada yang minta ampunan untuk dia beri syafaat? Kenapa nggak langsung aja Allah ampuni dia selesai? Kenapa harus ada Nabi minta ampunan untuk umatnya? Kenapa harus ada Al-Quran minta ampunan kepada ahli Quran? Kenapa harus ada puasa minta ampunan kepada orang yang suka berpuasa, untuk orang yang suka berpuasa? Kenapa? Kenapa nggak langsung Allah ampuni aja? Itu kan pertanyaan yang timbul. Maka dikatakan liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, agar Allah muliakan zat ini
dan agar dia mendapati kedudukan terpuji. Jadi Allah tunjukkan kepada seluruh umat dari awal sampai umat terakhir di padang mahsyar itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk ditegakkannya yaumul hisab dan Allah kabulkan, maka untuk memuliakan Nabi di hadapan seluruh makhluk, sehingga Nabi mendapatkan kedudukan yang terpuji. Itulah doa kita setiap selesai sholat, setiap selesai azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanin wasilata wal fadila wa ba'athhu maqamam mahmuda dan bangkitkanlah Nabi itu, berilah dia posisi pada posisi yang terpuji. Maqamam mahmuda, inilah posisi ketika terjadinya syafaatul uzma, syafaat agung, ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar selama sepanjang hari, kepanasan, matahari 1 mil, orang berkeringat, bercucuran keringatnya, kepanasan, ada yang tenggelam karena keringatnya, saking panasnya. Matahari sekarang jaraknya berapa juta tahun cahaya, kita kepanasan. Apalagi matahari cuma 1 mil. Ya kita kayak kebakar, gosong, dipanggang. Sehingga orang-orang gak tahan. Nah, gak tahan. Ustaz kok gak tahan cuma seharian? Iya, seharian. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Sehari di hari akhirat itu seperti 1000 tahun hitungan kita. Berarti kalau sepanjang siang 500 tahun dijemur, tidak malam-malam. Kalau kita dijemur 500 tahun di dunia, siang kepanasan, malam dingin, berteduh. Siang panas, malam berteduh. Ini sepanjang siang dijemur 500 tahun. Makanya orang-orang gak kuat, pada nyerah, minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam i'tadzara, gak mampu, malu karena mengeluarkan kita dari surga. Minta syafaat kepada Nabi Nuh malu, merasa gak sabar karena pernah mendoakan kehancuran bagi umat. Ketika orang-orang sudah dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Setelah itu Nabi pernah berdoa, Allahumma la tadhar fi al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini satu rumah pun orang kafir. Akhirnya terjadilah badai bandang, semua mati kecuali yang dalam kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh merasa enggak sabar, malu untuk minta syafaat. Kemudian orang minta kepada Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim pun malu dan semacamnya karena ngerasa dan semacamnya. Akhirnya minta kepada Nabi lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya itazara. Akhirnya mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana Allah jadikan Nabi Muhammad paling mulia. Ketika seluruh umat dari Nabi Adam sampai yang terakhir telah minta kepada semua nabi yang dipuji orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua yang dipuji-puji, diagung-agungkan orang, bahkan dituhankan orang itu, ternyata ujung-ujungnya minta kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bisa bersujud, doa, dan Allah berikan dia kesempatan bersyafaat, sehingga syafaat Nabi Muhammad dikabulkan dan diberikan kebaikan bagi seluruh umat. Maka Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang paling mulia di situ. Nabi Muhammad mendapatkan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji, dan orang mengakui bagaimana sejatinya kebenaran adalah pada Nabi Muhammad SAW. Semuanya benar para nabi, tapi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya maqamam mahmuda. Itu kondisi kita pada hari kiamat. Kemudian fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'anu ma kana fiha syirkun. Dan syafaat yang ditolak Al-Quran adalah syafaat yang padanya ada kesyirikan. Walihada athbata syafa'ata biiznihi fi mawadhi'a. Dari inilah dalam Al-Quran Allah tetapkan syafaat itu dengan kategori dengan izin Allah, karena nggak bisa diberikan kepada pelaku syirik. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlasi, intaha kalamu. Dan telah dijelaskan Nabi SAW bahwasanya syafaat itu tidaklah terjadi kecuali untuk ahli tauhid dan ahli ikhlas. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat, baik syafaat dari Nabi, syafaat Al-Quran, syafaat puasa, maka menjadilah ahli tauhid dan ahli ikhlas. Orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, minta hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, orientasinya adalah Allah, bukan dunia. Banyak di antara kita ngaku bertauhid tapi orientasi dunia. Haram-haram dihantam. Dia bilang, ya Allah,
Woi, katanya cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Ya kan? Nah, itu orang-orang yang jahil. Kalau sejati orang yang berpikir panjang, cerdas, kalau nyari yang haram susah, nyari yang halal susah, mending cari yang halal sekalian. Toh sama-sama susah. Yang haram dapatnya susah, ketahuan binasa di dunia, mati masuk neraka. Yang halal susah, dapat berkah dunia, mati masuk surga. Nah, susahnya sama tapi akhirnya berbeda. Oh, nanti kalau aku nggak ambil ini, nggak punya uang, nanti nggak bisa makan. Tuh dipertanyakan tauhidnya. Bukankah yang ngasih makan Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih mati Allah? Bukankah Allah telah berfirman, "Mama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan wajib bagi Allah rizkinya. Allah tanggung rizki. Tinggal kita cari jalan yang Allah ridhoi. Ini tidak pakai jalan pintas. Akhirnya tidak diridhoi oleh Allah. Mati mengharapkan syafaat, pengen masuk surga. Bayangin, kira-kira akal siapa yang masuk? Sudah kondisi seperti itu di dunia nentang Allah, minta kepada selain Allah, menduakan Allah, ketika mati pengen masuk surganya Allah. Lah, gimana pola pikirnya gitu kan? Gak masuk. Nah, ini yang kenapa para nabi, rasul itu mendakwakan tauhid. Agar kita sadar kita ini ciptaan Allah, kita ini hamba Allah, maka ngabdi kita kepada Allah, jangan ngabdi kepada selain Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.